Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks persuasi. Nah, tahukah kalian apa itu teks persuasi? Teks persuasi merupakan teks yang berisi saran, ajakan, himbauan, atau larangan yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu hal yang baik. Adapun tujuan dari teks persuasi ini adalah agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Ciri umum teks persuasi sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan tujuannya. Dan yang ketiga, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Ajakan dalam teks persuasi. Ajakan dalam teks persuasi dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama tersurat, memuat kata harus, sebaiknya, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Yang kedua tersirat, memuat tentang kata yang tersembunyi di balik pernyataan. Struktur teks persuasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengenalan isu, berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu. Yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang akan dibahas. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Berikutnya adalah menulis teks persuasi. Langkah yang pertama adalah penyiapan bujukan atau ajakan. Karakteristik teks persuasi berisi bujukan atau ajakan. Contoh bujukan. Yang pertama, mari belajar dengan baik. Yang kedua, ayo kita pergi berwisata. Dan yang ketiga, sayangilah orang tuamu. Adapun bujukan dalam teks persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti arahan, saran, ide, gagasan, dan nasihat yang kita kemukakan. Adapun langkah menulis teks persuasi yang kedua adalah memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasi. Langkah-langkah penyusunan teks persuasi sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, susunan perincian. Yang ketiga, kumpulkan bahan. Dan yang terakhir, pengembangan teks. Pembahasan berikutnya adalah menyimpulkan teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu yang disusun berdasarkan pemahaman, penalaran, atau fakta-fakta yang ada. Langkah-langkah untuk merumuskan simpulan teks persuasi sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks untuk menemukan gagasan umum teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari teks itu, yaitu bagian penting ada di awal paragraf atau akhir paragraf. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu atau hubungan
hubungan kualitas. Dan yang terakhir, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian argumen. Contoh konjungsi sebab adalah sebab, karena, dan oleh karena. Contoh konjungsi akibat adalah hingga, maka, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Yang ketiga, kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Kata tugas yang menyatakan ajakan digunakan pada bagian rekomendasi. Contoh kata tugas ini adalah ayo, hendaknya, dan mari. Adapun contoh kata tugas yang menyatakan larangan adalah jangan, dilarang, dan hindari. Yang keempat, penggunaan partikel lah dan kah. Selain kata tugas, partikel lah dan kah juga sering digunakan bagian rekomendasi untuk mempertegas saran, ajakan, atau larangan yang disampaikan penulis. Contoh teks persuasi. Silahkan kalian baca secara cermat contoh teks persuasi berikut ini. Lalu temukan apa simpulan teks persuasi ini. Setelah kita baca teks persuasi tersebut, kita dapat temukan satu kesimpulan yang tepat, yaitu kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.